mengirimkan banyak rudal, banyak drone yang sengaja terbang tinggi untuk apa? Untuk membuat, bayangkan drone seharga $20.000 dan rudal jelajah yang harganya mungkin $1,5 juta, itu disanggong dengan 2-3 Patriot seharga $4 juta. Nggak ada economy of war-nya, nggak ada sama sekali. Mau negara sebesar Amerika pun tetap dia itu sangat boros. Hari pertama dan kedua saja Kuwait sudah kehabisan. Rudal. Patriot. Sampai terpaksa menggunakan rudal Patriot zaman perang Teluk dulu, 91. Dan itu nggak bisa apa-apa sama ini. Tujuannya adalah regime change untuk di Iran. Tapi setelah adanya pemimpin baru, yang mana itu adalah anak dari pemimpin yang lama, artinya keinginan untuk mengganti rezim itu tidak terpenuhi. Gini, saya tidak menilai dari kualitatif, yang saya nilai adalah dari fakta. Ya. Faktanya begini. Nah, tadi kan udah sampai menyerang ya, bantu menyerang. Betul. Sekarang bagaimana untuk mewujudkan itu? Israel nyerang dan Amerika ikut-ikutan nyerang. Setelah diputuskan, ikutlah daripada nanti Israel berhasil, kita nggak nimbrung. Untung nih kita juga masuk biar kita ikut terlibat. Kalau nggak Israel yang nego gimana, kita yang bingung juga, kita harus masuk lah megangin peliharaan kita ini gitu. Nah, sekarang strategi goalnya bagi negara Amerika adalah regime change, kemudian memikir masyarakatnya berontak, ingin regime change, jadi membunuh pimpinannya, masyarakat berontak untuk regime change, kemudian kemampuan IRGC dikurangi, IRGC itu garda revolusi, kemudian kemampuan rudal balistiknya tidak ada, dan proksinya tidak akan itu yang utama. Tapi yang terutama regime change dengan cara terbaik menurut mereka adalah decapitation atau membunuh pemimpin-pemimpinnya. Dibuatlah serangkaian rencana penerbangan, rencana penyerangan dengan udara. Mereka tidak ada rencana lain kecuali udara. Pun Angkatan Laut digunakan untuk mengirim pesawat udara dan rudal jelajah Tomahawk, serta mengirim pesawat F-18 dan F-35 untuk menyerang. Akhirnya mereka menyerang, mereka tuh punya strategi ya, mereka membuat lingkaran target, yaitu berdasarkan John Warden bahwa ring of target ini terdiri dari 5 elemen. Yang tengah adalah pemimpinnya, di luarnya alat pendukung, listrik, fuel, bahan bakar, dan lainnya yang kebutuhan air gitu ya. Kemudian lingkaran berikutnya adalah telekomunikasi, teknologi, yang keempat adalah rakyatnya, dan kelima adalah tentaranya. Biasanya dalam perang yang tidak modern, tentara ketemu tentara, baru hanya terobos, masuk sampai ketemu pimpinannya. Ya, diganti. Nah, tapi dalam perang modern, yaitu dalam air power yang dikembangkan Amerika, itu untuk supaya tidak ada perang yang berlarut seperti perang dunia pertama dan kedua yang bunuh orang banyak, maka perang harus cepat, singkat, misi tercapai. Karena kita tahu bahwa perang itu adalah kelanjutan daripada diskusi politik ataupun perundingan politik yang macet, kayak perang. Setelah itu branding lagi. Yang benar gitu. Tapi kalau bagi orang yang merasa sangat powerful, dia nggak ada. Dan itu merupakan kesalahan seperti di Irak, menghabisi partai Baath dan peluru kolonel ke atas dipecat, itu malah bikin jadi sumber kerusuhan berikutnya. Karena yang dipecat itu jadi pemberontak. Nah, sekarang balik ke Iran. Dengan keputusan itu, ya udah, berarti yang pertama dihancurkan adalah ini, dalam lingkaran itu adalah IRGC dan pemimpinnya. Diseranglah semua. Hari pertama aja ada 1.000 target di 17 provinsi. Hari ketiga dan keempat, targetnya bertambah menjadi 1.500 total di 22 provinsi, dan sekarang sudah 3.000 kayak targetnya. Menurut saya, serangan ini sukses besar. Decapitation-nya sukses, menghantam saya sukses, nilainya 90 lah, kita anggap 90, sesuai dengan kemampuannya. Iran sendiri untuk kemampuan bertahannya menjadi sangat minimum. Dia tidak bisa menjatuhkan pesawat itu, namun dengan kemampuannya untuk menipu ataupun membuat decoy, ternyata beberapa target palsu, banyak target palsu juga. Oke lah, kita benci Iran, kasih angka 20 lah. Dalam tactical, namanya tactical outcome-nya, tactical output-nya adalah nilai 90, bagus sekali. Perfect, hebat, sesuai nutin air power. Tapi ada masalah. Sebelum perang, Jenderal Din Cain, Panglima, Kepala Staf Gabungan Angkatan Amerika, sudah mengatakan ke Presiden, kita tidak punya military option. Karena military option itu pertama membunuh orang, kedua, habis itu ngapain? Setelah itu ngapain? Militernya itu nggak bisa menyampai orang menyerah apa. Dia udah tahu. Kan kebetulan Angkatan Udara dan Cain dia nggak bisa ini. Kemudian
Tapi tetap Trump akan serangan kan, terserahlah dia presidennya kan. Dan sekarang setelah tercapai semua tindakan itu, pada hari ketiga datang lagi ngadep presiden, ini kita nggak bisa semuanya stop di sini, kita udah berhasil membunuh, stop saja, kita akan menang, udah selesai tinggal aja gitu. Nah, habis itu nanti diskusi lagi atau runding lagi atau gimana, tapi yang jelas sudah cukup kapok lah mereka gitu. Nanti kita runding lagi gitu. Atau minimal bilang nih military option ini nggak bisa Pak diteruskan, ini ada masalah gitu. Trump malah marah, oh kalau gitu saya akan datangkan itu rudal-rudal dari Korea Selatan, dari Jepang dan dari saya akan datangkan kalau kamu kekurangan. Bayangkan rudal Patriot yang digunakan untuk menghadapi Cina ditarik. Apa yang dipikirkan sama Jepang dan Korea? Paling itu untuk menghadapi Cina lah, persiapan lah. Oke. Ditarik. Malah begitu ya. Nah sekarang lewat hari ke-5, 6, 7, 8. Yang kita lihat di TV adalah banyak sasaran serangan dikirim oleh Pentagon, adalah sasaran serangan ditembak, dihancurkan segala macam. Tapi yang beredar di media sosial banyak juga cerita lain. Banyak juga kejadian kecancuran yang nggak bisa ditutupin. Nah, sekarang yang terjadi adalah ternyata negara Eropa nggak mau bantu. Ya. Kalaupun bantu ya Jerman menyiapkan pangkalannya untuk apa? Untuk rumah sakit. Iran itu di Jerman. Betul. Ya. Inggris juga begitu. Yunani bilang enggak, ini nggak boleh digunakan untuk menyerang, hanya untuk urusan kalau menyerang nggak boleh dari sini. Turki apalagi. Spanyol. Negara-negara teluk, enggak kita nggak boleh menggunakan di sini, nggak boleh udah tengah teluk, nggak. Meskipun diserang balik pun dia juga enggak. Dan ada statement dari Presiden Ali Rafsanjani mengatakan bahwa maaf ya itu ini, tapi sebetulnya ya memang itu diserang. Tetapi ada beberapa serangan yang bersifat warning saja. Contohnya desalinasi dengan di Saudi Arabia mengenai kilang minyaknya itu serangannya ke sana tapi sengaja tinggi sehingga semua serangan itu bisa ditangkis. Warning gitu. Jadi kalau tinggi ya ditembak gampang, kalau rendah nggak bisa. Jadi memang warning aja. Akhirnya semua mundur semua, nggak pada diserang kan. Tapi yang betul-betul serang adalah pangkalan. Sekarang yang terjadi adalah kembali tadi yang Amerika nilainya 90, ini cuma 20 atau 30. Begitu sampai hari ke-9 sekarang, yang terjadi adalah diplomasi teman-temannya backup semua, balik semua. Perancis ngirim armada kapal induk dan balik badan sekarang. Bayangin balik badan. Semuanya nggak mau menolong, semua nggak ini, dan melarang Azerbaijan yang mau dijadikan, kalau serang dari Israel kan 1.500 kilo. Kalau di Azerbaijan bisa kita 500 kilo, itu nolak. Tapi itu sudah ada warning shot dari Iran itu. Iran udah ternyata bisa, kamu awas. Kurdi yang mungkin bisa membantu dengan menyerang itu, ternyata di lobi nggak mau. Yudi kan nggak mau. Dia ditipu Amerika pada saat perang Saddam Hussein. Setelah selesai perang merebut Kuwait, disuruh berontak, Kurdi berobat, sudah selesai semua Islam itu digiles tuh Kurdi, dikasih zat kimia itu kan, senjata kimia itu. Yang kedua kemarin, saat membantu menyerangi ISIS di Suriah sambil menggerogoti kekuasaannya Assad, Presiden Assad, Kurdi diberi kekuatan yang besar menguasai wilayah utara Irak di Kurbil atau apa namanya, di Suriah ya. Nah, tapi sudah selesai, begitu mereka punya teman baru yaitu Presiden baru Suriah, itu dipaksa untuk menyerahkan kembali dan itu dibawa Suriah lagi. Jadi sekarang mereka mau, sekarang kelihatannya Presiden atau pimpinan Kurdi, baik Kurdi Irak, Kurdi Iran, Kurdi Suriah dan Kurdi Turki nggak mau. Kan nggak mungkin juga mereka disuruh berperang sampai ke Teheran kan. Paling kalaupun berperang dia di wilayahnya yang mau dia sesi berpisah kan, itu aja. Tapi ngapain dia juga berperang di sini kan, nggak ada. Dan juga kalau nanti ternyata Iran selesai, nanti dia di-cruise lagi kan. Padahal hidupnya sudah cukup nyaman di situ. Mudah-mudahan nanti ada solusi Kurdistan, tapi dia nggak mau kan itu. Dan juga orang Kurdi kan Muslim juga, jadi nggak bisa. Nah, itu diplomasi. Diplomasi turun nilainya. Oke. Rontok sampai di bawah 50% lah. Informasional. Tidak perlu Iran buat propaganda. Kementerian Luar Negeri Amerika sudah mengeluarkan statement semua warga negara Amerika tanpa kecuali yang militer, keluar dari Timur Tengah. Timur Tengah ya, tidak hanya Iran ya. Saya ulangi, dari Kementerian Luar Negeri dan ngirimnya pakai medsos. Semua warga negara Amerika keluar dari Timur Tengah. Habis itu baru nyusul ada pakai official letter. Artinya apa? Berarti kan itu ada blackmail itu dari Iran. Oke. Kalau sampai dia nggak mau terikat birokrat untuk mengirimkan segera, dia ngirimnya pakai email ke seluruh kedutaan di Timur Tengah. Berarti apa? Kan ada email yang jadi sekarang percaya bahwa ini bisa terjadi kan.
diculik warganya, ditahan warganya, di apa whatever is. Karena di awal memang Amerika tidak memfasilitasi warga negaranya untuk keluar dari Timur Tengah. Misal mengirimkan pesawat untuk Nggak perlu, emang dia merasa ini cepat selesai kan? oke. Dia nggak merasa cepat selesai, nggak perlu. Dia Underestimate. merasa ini cepat selesai seperti bisnis as usual. Cepat datang serbu kayak Venezuela selesai, Iran nyerah, salaman, nanti udah nggak bantu uraniumnya di apa segala macam, gitu aja. Kan gitu bisnisnya Trump. Tadi informasional tuh. Yang kedua, seluruh pangkalan yang dibangun dari mulai perang dingin sampai sekarang membuat Amerika hegemoni di Timur Tengah itu hancur. Banyak pangkalan itu yang membagi dua. Separuhnya lagi ada pangkalannya miliknya Kuwait, sebelah sininya milik Amerika, yang diserang Amerika saja. Yang Kuwait utuh. Tuh, nggak terganggu. Tapi awas kalau pakai itu. Iya. Nah, sempat Kuwait diserang kembali pada saat ada pesawat Amerika yang nggak bisa refuel karena pesawatnya mungkin ada masalah, dia landing di situ, itu diserang. Pangkalan di Kuwait yang diserang. Karena ada pesawat Amerika landing di situ. Iya, Oke. iya karena darurat, Iya, emergency atau oke. apa, isi situ Oke. kan sudah janjian. Dia betul-betul dia nyerang hanya ini. Iran tuh kebanyakan betul-betul nyerang target militer. Atau militer atau dianggap militer lah. Itu nah. Tapi jarang dia target sipil. Nah, terus sekarang kalau setelah nanti saya cerita lagi setelah serangan siang ini terhadap tangki-tangki minyak serta desalinasinya Iran. Yang kedua, seluruh pangkalannya yang dibangun. Jadi sekarang kalau kapal Amerika atau pesawat Amerika mau mendarat, dia mendarat di tempat apa? Di bandara sipil. Nggak mungkin dia mendarat di pangkalannya lagi. Nggak mungkin dia isi bahan bakar di di dermaganya lagi. Nggak mungkin ada mesnya lagi. Nggak mungkin ada lagi orang bisa naik pesawat ganti tuker ini. Nggak bisa orang rumah sakitnya nggak ada. Semua udah pergi semua. Dan dicurigai ada juga sejumlah orang yang tewas di situ. Lepas dari berapa orang, kan nggak mungkin ada ruangan besar yang berisi pusat komando dijebol gitu, orangnya cuman sedikitnya nggak mungkin. Iya. Nah, tadi informasional dan sekarang militer. Secara militer habis. Untuk tactical outputnya itu 90% punya Iran selesai, yang lain hanya nyalakan kalau perlu saja, mati, hancur lah ya. Tetapi di sisi lain, kemampuan serangnya Iran tidak pernah berkurang. Bahkan makin lama malah kemampuan bertahannya berkurang. Tadinya sanggup menjatuhkan 70% dari serangan, lama-lama 50, 60, 30, sekarang tinggal 15% atau 30%. Artinya apa? Sekarang Iran nggak perlu ngirim rudal banyak-banyak. Kalau tadinya ngirim mungkin 15 rudal, drone-nya 10, rudalnya 5 atau kombinasi itu namanya asimetris serangan ini. Sekarang dia cukup ngirim 1 atau 2 itu pasti masuk. Lebih irit sekarang malah. Karena Apakah ini strategic deception yang digunakan oleh Iran, yang diterapkan oleh Iran? attrition namanya, perang atrisi. Oh, perang atrisi. Jadi dia menghabiskan lawan dengan pada hari pertama, kedua, ketiga, saya udah ada di update saya, mengirimkan banyak rudal, banyak drone yang sengaja terbang tinggi untuk apa? Untuk membuat, bayangkan drone seharga $20.000 dan rudal jelajah yang harganya mungkin $1,5 juta, itu disanggong dengan 2-3 Patriot seharga $4 juta. Nggak ada economy of war-nya, nggak ada sama sekali. Mau negara sebesar Amerika pun tetap dia itu sangat boros. Hari pertama dan kedua saja Kuwait sudah kehabisan Rudal. Patriot. Sampai terpaksa menggunakan rudal Patriot zaman perang Teluk dulu, 91. Dan itu nggak bisa apa-apa kalau sama ini.